3 wanita meninggal bersama dalam kecelakaan dan mereka masuk ke surga. Ketika mereka di surga, malaikat berkata, hanya ada satu aturan di sini, jangan pernah menginjak bebek. Dan memang ada banyak bebek di sana. Suatu ketika, wanita pertama secara tidak sengaja menginjak bebek. Kemudian datanglah malaikat membawa pria paling jelek dan merantai mereka seraya berkata, ini hukumanmu karena menginjak bebek. Keesokan harinya, wanita kedua secara tidak sengaja menginjak bebek dan ia pun dihukum seperti wanita pertama, dirantai bersama lelaki paling jelek. Wanita ketiga telah mengamati semuanya sehingga sangat berhati-hati dalam melangkah. Suatu ketika malaikat mendatanginya dengan pria paling tampan yang pernah dilihatnya. Malaikat merantai mereka bersama. Wanita itu pun bertanya-tanya, apa yang telah kulakukan hingga pantas dirantai bersamamu? Lelaki tampan itu bilang, aku tidak tahu tentangmu, tapi aku menginjak bebek. Sakti dan Nita sedang bermain kejar-kejaran. Nyawa Sakti tidak tertolong, kini Nita pun hidup sendirian. Nita dihampiri sama Siapan. Siapakah Siapan itu? Dulu Siapan suka sama si Nita, tapi si Nita memilih si Sakti. Please Nita, sekarang kan si Sakti udah mati, tolong terima cinta ini. Jangan sayang, sebenarnya aku mati ditabrak dia. Dan Siapan pun dipenjara. Tak, tunggu Tak, nanti kamu kehujanan. Udah Mas, sampai sini aja anternya. Emangnya kenapa? Aku malu Mas. Lihat tuh mereka, semua pada diantar pakai mobil, sedangkan kita cuma jalan kaki. Maafin Mama ya Tak, Mama belum bisa menjadi orang tua yang kamu harapkan. Bu, awas Bu. Pak, otak. Iya Pak. Mamamu kecelakaan di depan. Kecelakaan? Mama! Bangun, Ma. Maafin aku. Aku mau kok diantar sama Mama. Udah dulu, Dek. Kakak mau ke sekolah. Dikit lagi kok, Kak. Udah kakak kesiangan. Selamat pagi semuanya. Kok pada ketawa sih? Kok pada ketawa sih? Pak Guru kenapa? Sana kamu ngaca, Tak. Ngaca? Botak! Bu, jadi si Botak sebenarnya kenapa? Sebenarnya dia mengidap penyakit kanker Pak. Kenapa dia gak pernah cerita? Dia malu, makanya dia ingin orang-orang tidak tahu. Mama, Pak Guru. Kamu sudah sadar, Tak? Iya, udah, Pak. Besok kamu istirahat dulu ya. Tapi aku mau sekolah, Pak. Kamu yakin? Iya, Pak. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Kenapa kalian botak semua? Mulai hari ini, kamu gak usah malu lagi sama penyakitmu ya, Tak. Kami semua sayang kamu. Terima kasih, teman-teman. Aku gak mau kiamat. Haina, ada meteor jatuh. Meteor apa? Cepat pergi dari sini. Mama, Haina membuat lari. Cepat, Haina. Tidak. Mama sudah siapkan kuburanmu. Haina ingin hidup. Kok bisa? Ayo Tak, minum obat dulu. Gak mau, biar cepat sembuh, Tak. Gak mau. Nanti gak sembuh-sembuh loh, Tak. Pokoknya gak mau. Mau ya diminum obatnya? Iya, mau. Ya udah nih, minum. Mau lagi. Udah. Giliran sama suster aja malah minta nambah. Guys, aku melihat lubang neraka. Kita lihat siapa yang ada di dalam neraka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di sini ada Ii. Kamu kenapa masuk neraka, Ii? Aku sering berbohong. Papa Abil, kenapa kamu masuk neraka? Karena aku sering nakal hidup di dunia. Alika, kamu kenapa di dalam neraka? Karena aku sering mencuri uang kakakku. Al, kamu kenapa masuk neraka, Al? Karena aku sering memfitnah orang. Ayah Zaidan kenapa masuk neraka? Aku sering melawan orang tua. Ya ampun, kalian jangan berbuat jahat seperti mereka, guys. Nanti kalian juga masuk neraka. Damkar, tolong, anakku kabur dari rumah. Cirinya seperti apa, Bu? Laki-laki baju kuning, topi kuning. Itu anaknya. Segera kita tangkap. Hai deh, jangan kabur. Aduh, mau apa kalian? Tolong antar ke dokter sunat. Siap, Bu. Gak mau.
Kami siap, Dok. Lepaskan aku, Ma. Bersiap lo. Ternyata biasa aja. Cewek ini takut banget sama anjing. Tapi kata yang punya, anjingnya nggak gigit kok. Cuma emang suka gonggong karena ngelindungin pemiliknya. Sampai suatu hari cewek itu ngeliat kalau pemilik anjing itu tiba-tiba meninggal. Dia ngeliat anjingnya ini bener-bener sedih. Anjingnya jadi pendiam, masih nunggu pemiliknya pulang. Padahal udah meninggal. Cewek ini yang awalnya takut, jadi suka bawain makanan. Walau nggak dimakan karena masih sedih. Sampai anjingnya udah lemes banget. Cewek ini lama-lama berani nih megang anjingnya. Bahkan dia bawa pulang, dimandiin, dipasangin kalung. Tiap hari anjingnya selalu nunggu di tempat yang sama, nunggu cewek ini pulang sekolah. Kemana-mana mereka selalu bareng-bareng. Tapi suatu hari pas cewek ini pulang, dia bingung anjingnya nggak ada. Ternyata ketabrak sampai bener-bener sekarat. Dia lari cari dokter tapi nggak ada yang buka. Dan anjing itu jadi nggak ketolong. Sejak itu dia punya cita-cita mau nyelamatin hewan yang sakit dan terluka. Dan berhasil nih, dia sekarang udah jadi dokter hewan. Dudi selalu menemukan bunga di loker sekolahnya. Ia tidak tahu bunga itu dari siapa, pasti ada seseorang yang menyukainya. Sesampainya di rumah, Dudi terkejut melihat bunga itu ada di atas mejanya. Ibu, kayaknya ada yang aneh deh. Ibu juga melihat sesuatu, Nak. Ada perempuan di depan jendela kamarmu tadi siang. Dudi merasa bulu kuduknya merinding. Ibunya menunjukkan foto yang diambilnya, dan Dudi terkejut melihat foto itu. Itu adalah foto Rina, teman sekelasnya yang meninggal setahun lalu. Dudi memutuskan untuk mengunjungi kuburan Lina. Di sana ia meletakkan bunga di atas kuburan Lina. Terima kasih Lina, aku tidak tahu kalau kamu menyukaiku. Ma, kok aku gak pernah lihat papa? Dia selalu bersamamu, Tak. Selalu bersama aku. Sebenarnya, saat kamu kecil, dokter memvonis bahwa jantungmu tidak dapat bertahan lama. Cara satu-satunya untuk menyelamatkanmu adalah dengan melakukan donor jantung. Tanpa berpikir lama, Papa langsung mendonorkan jantungnya untukmu. Dan akhirnya, kamu pun bisa hidup hingga sekarang. Papa. Ayo, lihat di langit. Ada kembang api. Kita rayakan bersama Mama. Mama bawa kembang api dan makanan. Lihat kembang apinya. Mama lihat kan? Ayah sepertinya kaget. Iya, Haina. Kita makan bersama, Ayah. Ayah menyukainya, Ma. Iya. Walaupun Ayah tidak ada di sini, tapi Haina merasakan Ayah hidup di hati Haina. Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah, sehatkan Bilqis. Ya Allah, jaga Bilqis. Ya Allah, sayangi Bilqis. Yuta, ayo kita jalan-jalan yuk. Ayo, kita mau pergi kemana? Bagaimana kalau kita pergi ke taman? Di situ indah sekali. Wah, asik nanti pergi ke taman. Boleh, kita cuman berdua aja kan perginya. Iya dong, ngapain ngajak orang lain? Apalagi anak bayi, nggak usah diajak. Aku kan bayi. Betul banget, bayi kan ngerepotin. Ayo kita pergi, Mio. Ayo kita pergi, semangat. Aku ikut. Balik yuk, kasihan. Ayo. Adek ikut kok, jangan nangis lagi ya. Bocil ini bisa ngelihat hantu guys. Pas neneknya meninggal, dia bingung. Kenapa sih orang-orang pada nangis? Neneknya ada kok tuh. Semua orang ngiranya bocil ini ngomong sembarangan. Gak ada yang percaya dia bisa ngelihat hantu. Ayahnya aja gak percaya. Sampai suatu hari ayahnya meninggal dan dia masih bisa ngelihat hantu si ayah. Baru deh ayahnya percaya dan hantunya ngikut terus. Anaknya pacaran aja diikutin. Anaknya tumbuh dewasa dan hantu si ayah selalu nemenin. Pas ujian aja dibantuin. Hantu si ayah selalu ngelindungin anaknya dari cowok yang jahat. Sampai akhirnya dia nemuin pasangan yang tepat dan menikah. Sedihnya setelah itu hantu si ayah menghilang. Karena tanggung jawabnya di dunia memang udah selesai. Makan yang banyak ya, Mbak. Wah, ada makanan enak tuh. Hah? Kambingku. Ada apa, Dek? Kenapa nangis? Kambingku Kak dimakan ular. Teman-teman, like dan subscribe untuk bantu Yuta. Yeay, kambingku hidup kembali. Sudah mau bilang kan, jangan pernah menyakiti hati orang lain. Minta maaf sana. Aku minta maaf ya, Kak. Gak apa-apa kok, sekarang mending kita berteman saja.